mujizatmu masih ada bagi orang yang mengasihi Engkau, Yesus. Shalom jemaat Tuhan. Shalom. Senang bisa menjumpai Anda kembali di small group kita pekan ini. Apa kabarnya? Luar biasa. Wow. Doa saya setiap saudara dalam keadaan sehat, dalam keadaan baik, dan tentunya Anda semua dalam berkat Tuhan. Amin. Hari ini sebelum kita akan masuk di small group kita, saya ingin mengajak kita bersama-sama untuk kita menyembah Tuhan bersama-sama. Dan tema untuk small group kita hari ini adalah berdoa sampai kita mendapatkan jawaban daripada Tuhan. Amin. Ketika kita bicara tentang doa, maka doa itu tidak dapat dipisahkan dari yang namanya penyembahan. Amin. Karena ketika saudara dan saya menyembah Tuhan, di situ Anda sedang menghubungkan diri Anda dengan satu pribadi yang maha kuasa. Dia yang bertahta di dalam kerajaan sorga akan terhubung ketika Anda mulai menyembah Dia. Tinggikan namanya. Dan firman Tuhan berkata, Tuhan itu bertahta di atas pujian dan penyembahan umatnya. Amin. Siapkan diri saudara sama-sama dengan saya untuk kita menyembah Tuhan. Semua yang siap untuk menyembah Tuhan, mari sama-sama kita berikan tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan. Haleluya. Tak selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja, amin. Yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Sekali lagi katakan sama-sama. Tak selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Mari jemaat Tuhan sama-sama kita katakan, tak selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Mari jemaat Tuhan sekali lagi nyanyikan bersama-sama. Yesus mendengar lebih dari yang
doakan. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Ku kan melihat Dia jadikan semua. Ku kan melihat Dia jadikan semua. Haleluya, haleluya. Oh, kami menyembah, kami menyembah. Terpujilah nama Tuhan, terpujilah nama Tuhan. Terpujilah. Mari semua angkat suara, kita mulai menyembah Tuhan. Haleluya, haleluya. Terpujilah namamu Tuhan, kami menyembahmu. Saat engkau menyembah, Roh-Nya hadir. Saat engkau menyembah, kuasanya dinyatakan. Saat engkau menyembah, hadiratnya dinyatakan dalam hidupmu. Haleluya. Kami menyembah, kuasanya bekerja. Kuasanya bekerja. Saya percaya ketika kita menyembah Tuhan, ada mujizat yang mengalir seiring dengan penyembahan kita. Ada kuasa yang mengalir. Haleluya, haleluya. Oh, ya ra 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 ra. Sakitmu disembuhkan, ikatanmu dibebaskan. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari saudara kita menyembah. Mari angkat suaramu. Jangan tahan-tahankan penyembahanmu. Buatlah penyembahanmu sungguh-sungguh. Oh, haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau Tuhan yang baik, Tuhan yang baik bersama kami. Oh, haleluya. Oh, Tuhan Engkau baik. Saya percaya ketika engkau menyembah, Dia melahirkan mujizat dalam hidupmu. Dia mengadakan mujizat dalam hidupmu, dalam keluargamu, dalam pekerjaanmu, di berbagai situasi yang kau alami. Percaya ada mujizat, ada mujizat. Oh, terpujilah Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Oh, Tuhan Yesus, Kau begitu baik. Anugerah-Mu, mujizat-Mu
masih ada bagiku. Tuhan Yesus, Kau begitu baik. Mujizat-Mu masih ada bagi orang yang mengasihi Engkau. Sama-sama kita katakan Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, Kau begitu baik. Anugerah-Mu, mujizat-Mu masih ada bagiku. Tuhan Yesus, Kau begitu baik. Mujizat-Mu masih ada bagi orang yang mengasihi Engkau. Mari nyanyikan kembali dengan nada yang lebih tinggi, katakan Tuhan Yesus, Kau begitu baik. Anugerah-Mu, mujizat-Mu masih ada bagiku. Tuhan Yesus, Kau begitu baik. Mujizat-Mu masih ada bagi orang yang mengasihi Engkau. Tuhan Yesus, Kau begitu baik. Anugerah-Mu, mujizat-Mu masih ada bagiku. Tuhan Yesus, Kau begitu baik. Mujizat-Mu masih ada bagi orang yang mengasihi Engkau. Mujizat-Mu masih ada bagi orang yang mengasihi Engkau. Mujizat-Mu masih ada bagi orang yang mengasihi Engkau. Mari berikan sorak-sorai yang paling dahsyat bagi Tuhan. Haleluya. Rasakan kebaikannya, rasakan kebaikannya. Kasih Tuhan. Tetap kita diam di dalam hadirat-Nya. Rasakan hadirat-Nya. Saat engkau diam dan engkau mulai angkat hatimu di hadapan Tuhan. Saat kami menyembah, Roh-Mu bekerja. Saat ku menyembah, saat ku menyembah, Roh-Mu bekerja. Haleluya, haleluya.
nikmati, kau nikmat, kau nikmat, aku sembah. Rasakan, saudara, rasakan. Dia basahi hatimu dengan rohnya. Dia menyejukkan dan menyegarkan jiwamu dengan rohnya. Rohnya bekerja di tempatmu sekarang. Rohnya bekerja di tempatmu sekarang. Dia bekerja tak terbatas. Oh, haleluya. Kasih Tuhan, sekali kasih Tuhan. Kami mengasihi Engkau Tuhan. Yesus, Yesus, Yesus ku sembah. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, biarkan saat ini Roh-Mu akan mengambil alih seluruh pergumulan kami. Kami rasakan kasih-Mu mengalir Tuhan. Kami rasakan kasih-Mu mengalir. Kami rasakan kasih-Mu mengalir, mengalir di tempat ini. Oh, setiap hari kulihat kasih-Mu. Setiap hari kulihat kuasa-Mu. Setiap hari kulihat mujizat terjadi dalam hidupku. Setiap hari kulihat kasih-Mu. Setiap hari kulihat kuasa-Mu. Setiap hari kulihat mujizat terjadi dalam hidupku. Yesus, ku cintakan
yang ada hanya Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Yesus, ku cinta Kau lebih dari segala yang ada, hanya Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku, Kau segalanya bagiku, Kau segalanya bagiku. Mari berikan sorak-sorai main dahsyat bagi nama Tuhan. Haleluya. Kami percaya saat ini Roh-Mu bekerja di tengah-tengah kami. Kau menyegarkan, Kau menghiburkan, Kau memulihkan, dan Engkau juga memberkati kami. Sekarang Tuhan, bersama-sama akan belajar dari firman-Mu. Kami merenungkan firman Tuhan ini, sehingga firman Tuhan yang kami dengar hari ini boleh memberikan kepada kami kekuatan yang baru. Firman yang kami dengar hari ini memberkati kami dan membawa kami hidup dalam seluruh rencana Tuhan yang dahsyat. Dalam nama Tuhan Yesus, mari semua yang siap dengar firman Tuhan bersama-sama kita berkata, amin. Mari berikan tepuk tangan yang dahsyat bagi nama Tuhan. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, sudah dikasih Tuhan. Tema untuk small group kita di pekan ini adalah berdoa sampai ada jawaban. Sudah dikasih Tuhan, doa adalah bagian penting yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan orang percaya. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata berdoa itu artinya harapan, permintaan, pujian yang ditujukan kepada Tuhan. Itu menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Dalam Alkitab terjemahan dalam bahasa Ibrani, kata berdoa itu berasal dari kata palal. Kata palal itu artinya adalah membuat, to make, atau menilai, atau juga memohon. Dan yang keempat, berdoa itu artinya adalah berpikir. Sehingga dari empat hal ini kita boleh belajar bersama-sama mengetahui tentang peran daripada doa. Saya mesti ingat bahwa doa itu punya peranan penting dalam hidup kita. Amin. Katakan sama-sama, doa punya peranan penting dalam hidup saya. 2, 3. Doa punya peranan penting dalam hidup saya. Doa, peran pentingnya adalah doa itu bisa mengintervensi. Kata mengintervensi itu bisa berarti mempengaruhi. Doa itu bisa berarti menengahi. Doa itu bisa berarti menilai. Sehingga orang yang berdoa adalah orang yang bisa mengintervensi, mempengaruhi, campur tangan. Yang tidak mungkin. Tapi karena Anda berdoa, Anda bisa mengintervensi, Anda bahkan bisa mengubah setiap keadaan. Katakan amin. Makanya saudaraku, berdoalah supaya sesuatu terjadi dalam hidup saudara. Ada banyak orang yang hanya bisa mengeluh, aduh kenapa pendapatan suami saya sedikit, aduh kenapa ekonomi saya seperti ini, aduh kenapa menikah kok kayaknya nggak punya suami, aduh menikah kok kayaknya nggak punya apa-apa, aduh kerja kok kayaknya saya nggak punya apa-apa. Saudara, mengeluhmu tidak akan pernah mempengaruhi keadaanmu. Saudara, mengeluhmu itu tidak akan pernah bisa mengubah keadaanmu. Tapi kalau Anda ingin mengintervensi, ingin mempengaruhi kondisi kehidupan keuanganmu, keluargamu, pelayananmu, anak-anakmu, apapun juga, Tuhan berkata, berdoalah. Amin. Berdoalah. Karena doa itu bisa mengintervensi, doa itu bisa mempengaruhi, doa itu bisa mengubah. Amin. Doa. Orang yang berdoa
itu adalah orang yang bisa melerai, orang yang bisa mendamaikan, orang yang bisa shortcut, bisa memotong, orang yang bisa menyela. Mungkin ada saat-saat di mana Anda memang dalam kondisi bersalah di hadapan Tuhan. Mungkin kita memang tidak diberkati karena kesalahan kita. Tapi ketika engkau berdoa, engkau sedang menyela, engkau sedang masuk. Tuhan tolong Tuhan, interupsi Tuhan, ampuni Tuhan, memang aku salah Tuhan. Tuhan, aku datang kepada aku ngaku bersalah. Anda menyela, Anda menengahi. Dan saudara tahu, doamu itu mengubah keadaanmu. Harusnya engkau orang yang tidak diberkati. Tapi ketika engkau mulai masuk dalam doa, doamu itu melerai. Doamu itu mendamaikan hubunganmu dengan Tuhan. Amin. Yang ketiga, apa yang bisa dilakukan oleh orang yang berdoa? Orang yang berdoa adalah orang yang bisa menilai, orang yang bisa tahu duduk persoalan dan mengerti dengan jelas bagaimana keadaan. Kadang-kadang saudaraku, ada banyak orang yang tidak tahu kenapa keadaannya begitu rumit. Ada orang yang tidak tahu bagaimana atau mengapa keadaan ini begitu sulit. Nggak tahu karena dia nggak berdoa. Tapi ketika engkau dan aku mulai berdoa, firman Tuhan berkata, doa itu membuat engkau bisa menilai, engkau bisa melihat apa yang sebenarnya terjadi dalam kehidupanmu. Amin. Oleh karena itu, hari ini saya ingin ajak saudara untuk mulai renungkan dua hal penting. Sampai kapan kita berdoa? Lukas 18 ayat 1. Saya ajak saudara untuk memperhatikan di dalam terjemahan versi firman Allah yang hidup. Ya, Anda boleh membuka Alkitab saudara atau mungkin juga handphone saudara, Alkitab yang ada di handphone saudara. Firman Tuhan dalam Lukas 18 ayat 1 ini Anda bandingkan dengan apa yang akan saya bacakan. Firman Tuhan berkata demikian. Pada suatu hari, Yesus menceritakan kepada murid-muridnya sebuah perumpamaan untuk melukiskan, perhatikan, perlunya berdoa dengan tidak jemu-jemu. Dan bahwa mereka harus tekun berdoa sampai ada jawabannya. Tadi kita mulai dengan sebuah pertanyaan. Sampai kapan kita berdoa? Kita harus berdoa sampai ada jawaban. Amin. Kita harus berdoa sampai ada jawaban. Artinya begini, jangan berhenti berdoa sebelum saudara dan saya itu menerima jawaban. Kadang kita ini amin duluan sebelum dapat jawaban. Bahkan ada orang yang capek duluan sebelum dapat jawaban. Ayo kita lagi menyembah Tuhan. Dia rasa lama dia buka handphone. Dia rasa lama, dia mulai gelisah, keluar sana sini. Anda lost, Anda terputus hubunganmu dengan Tuhan. Saudara, berdoalah sampai engkau mendapat jawaban. Tuhan berkata, jangan bosan-bosan berdoa, jangan jemu-jemu berdoa. Kenapa? Karena Tuhan itu adalah Tuhan penjawab doa. Tuhan mau katakan begini lewat Lukas 18 ini. Dia adalah Tuhan yang pasti akan menjawab setiap doa kita. Amin. Dia pasti jawab doa kita. Jadi berdoalah sampai saudara terima jawaban. Artinya begini, jangan stop, jangan alihkan perhatianmu kepada yang lain sampai saudara temukan jawaban daripada Tuhan. Yang kedua, sampai kapan kita berdoa? Kita baca dalam Lukas 18 ayat 4 sampai dengan ayat ke-5. Saya masih baca dari terjemahan firman Allah yang hidup. Beberapa waktu lamanya hakim itu tidak mempedulikan dia. Tetapi akhirnya ia merasa, perhatikan, kewalahan. Aku tidak takut kepada Allah ataupun kepada manusia, kata hakim itu. Katanya dalam hatinya, tetapi perempuan itu mengganggu aku. Aku akan berusaha agar ia memperoleh keadilan, karena ia menjengkelkan aku dengan kedatangannya yang berulang-ulang. Saudara, sampai kapan kita berdoa? Kita berdoa sampai Tuhan menegakkan keadilan. Dalam poin ini Tuhan memberi sebuah
gambaran bahwa berdoa itu seperti seorang wanita yang sedang datang kepada hakim. Dan hakim itu kita tahu dari gambaran ini atau kisah ini dalam perumpamaan ini, hakim itu gak peduli sebelumnya. Hakim itu gak mau tahu. Hakim itu tidak menanggapi masalah daripada perempuan ini. Tetapi perempuan ini merasa bahwa pergumulannya, masalahnya harus mendapatkan keadilan. Sehingga apa yang dilakukan oleh perempuan ini? Perempuan ini terus datang kepada hakim itu. Perempuan itu terus mengetok pintu rumahnya. Perempuan itu terus berteriak. Perempuan itu terus datang kepada hakim itu. Alkitab mencatat, ya, dikatakan demikian. Beberapa waktu lamanya hakim itu tidak mempedulikan dia, cuek. Tetapi perhatikan, akhirnya ia merasa kewalahan. Wow, doa itu harusnya bisa bikin hakim itu kewalahan. Katakan amin. Saudara, saya seringkali mengamati anak-anak yang kepingin beli sesuatu, anaknya kepingin handphone, pengen main handphone. Wah, dia terus bikin papahnya itu kewalahan, bikin mamanya kewalahan. Apalagi kalau mamanya lagi ada tamu, papanya lagi ada tamu, wah, dia bikin papa mamanya kewalahan. Dan karena kewalahan itu, papa mamanya harus dengan terpaksa memberikan. Doa itu harus punya kualitas yang sedahsyat itu. Doamu itu adalah sesuatu yang bisa bikin Tuhanmu itu kewalahan, dan dia harus menegakkan, dia harus bela perkaramu, dia harus tolong saudara. Amin. Saya terberkati dengan bagian ini. Mari kita bersama-sama berdoa, minta mujizat. Amin. Jangan bersandar kepada pengertian kita, jangan bersandar kepada pikiran kita, tapi belajarlah dari firman Tuhan. Berdoalah buat Tuhan itu kewalahan dengan doamu, dengan seruanmu, dengan teriakanmu untuk minta tolong kepada Tuhan. Amin. Berikutnya, yang dikatakan di dalam bagian kedua itu, kita harus berdoa sampai Tuhan menegakkan keadilan. Itu kenapa, saudaraku ya? Hakim ini berkata gini, aku tidak takut kepada Allah, dan aku juga tidak takut kepada manusia. Lalu dikatakan gini, tetapi perempuan itu mengganggu aku. Perhatikan, doamu itu harus sampai kepada poin di mana mengganggu hakim itu. Doamu itu mengusik ketenangan hati Tuhan. Doamu itu harus bisa mengobrak-abrik perhatian Tuhan kepada yang lain untuk fokus kepadamu. Sampai dia berkata kepada kita, aku akan berusaha agar ia memperoleh keadilan. Saudara, mari kita berdoa sama-sama kepada Tuhan sampai Tuhan itu berkata, aku harus menegakkan keadilan. Aku harus buat orang ini memperoleh keadilan. Katakan amin. Doamu dahsyat. Amin, saudaraku. Mari datang kepada Tuhan dan percaya Tuhan sanggup buat mujizat dalam hidup saudara. Yang percaya, sama-sama kita katakan amin. Beri tepuk tangan yang dahsyat bagi nama Tuhan. Yesus, Yesus, ku cinta kau lebih dari segala yang ada. Hanya Yesus, Yesus, kau segalanya bagiku. Katakan sekali lagi, Yesus, Yesus, ku cinta kau lebih dari segala yang ada. Hanya Yesus, Yesus, kau segalanya bagiku. Kau segalanya bagiku.
Terpujilah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami sudah belajar dari firman Tuhan ini. Dan kami hari belajar, kami harus berdoa sampai ada jawaban. Roh doa mulai mengalir di semua kehidupan Jemaat Alpha Center. Kami semua akan berdoa sampai ada jawaban. Dan kami akan berdoa sampai Tuhan menegakkan keadilan dalam hidup kami. Berkati kami semua, sebentar kami akan sharing dan membagikan firman Tuhan ini kepada teman-teman kami di anggota small group yang lain. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara. Sekarang kita ada di panduan sharing kita. Panduan sharing kita yang pertama adalah apa berkat yang sudah dapatkan dari materi hari ini. Yaitu tentang berdoa sampai ada jawaban, berdoa sampai Tuhan menegakkan keadilan. Silakan dibagikan dan saya tunggu setiap berkat yang Anda sampaikan di form respons yang dibagikan oleh setiap host. Dan yang kedua, apa komitmen saudara setelah Anda mendengar pelajaran ini? Kiranya small group malam ini akan menjadi berkat, akan memberkati satu dengan yang lain. Dan sampai bertemu minggu depan. Shalom saudara, shalom, shalom.